lah si nenek-nenek ini kan ditanya nih sama Bembeng gitu kan. Malam nek gitu kan. Ngapain nih di sini nek sendirian? Terus si nenek gayung itu bilang gini, nak, kamu mau gak dimandiin sama nenek? Kaget dong. Siapa ini nenek-nenek tiba-tiba nawarin dimandiin? Halo guys, siapa yang udah kangen sama Mbak Nini? Kemarin Mbak Nini bikin konten Ome TV, ternyata akunnya Mbak Nini kebanet. Aduh, jadi Mbak Nini tuh bingung mau ngapain lagi guys. Nah, daripada bingung-bingung nih, Mbak Nini punya ide untuk bahas urban legend yang ada di Indonesia. Salah satunya yang kali ini Mbak Nini mau bahas. Ini untuk kamu-kamu semua yang kelahiran 2000-an pasti tahu banget sama urban legend ini. Ini tuh dulu terkenal banget guys. Nih, ini pasti kalian udah tahu namanya. Ini adalah sesosok wanita yang tua. Siapa nih yang udah tebak-tebak nih? Ayo. Fix kamu angkatan tahun 90-an akhir goes to 2000. Yap, siapa lagi kalau bukan Nenek Gayung. Tapi ini nenek-nenek yang satu ini tuh bukan nenek-nenek yang suka jual es kelapa ya, tapi ini real Nenek Gayung. Ini adalah sesosok urban legend horror yang terkenal di Indonesia guys. Nah, jadi guys, Nenek Gayung ini adalah salah satu urban legend yang terkenal banget di Indonesia yang munculnya itu sekitar 2000-an. Nah, sesosok Nenek Gayung ini perawakannya tuh ya udah pasti tua ya, namanya kan juga nenek-nenek gitu. Dia juga bawa gayung tradisional, bawa semacam kayak tikar juga, terus juga rambutnya tuh putih, mukanya pucet, pokoknya tuh serem banget deh. Dan pastinya tuh ekspresinya datar. Itu kayak Mbak Nini lagi nggak pegang duit sih juga sebenarnya sama ya. Jadi itu kayak datar, bengong-bengong gitu. Tapi jangan salah, datar-datar begitu kelihatan kayak nenek-nenek lemes ya, sebenarnya Nenek Gayung itu suka cari tumbal. Serem banget. Nah, ciri-ciri tumbal yang dicari sama Nenek Gayung itu tuh pastinya tuh cowok, terus ganteng, sendirian ya, kayak kamu-kamu ini yang lagi nonton gitu. Nah, jadi nih ya, cerita awalnya gimana sih Nenek Gayung ini nih bisa jadi ya Nenek Gayung. Itu tuh sebenarnya di semasa hidupnya si Nenek Gayung ini tuh dikenal sebagai wanita penganut ilmu hitam yang setiap malam Jumat Kliwon itu ya cari-cari ilmu gitu. Dan pastinya tuh rumahnya tuh horor, kayak tempat syuting film horor gitu, pokoknya serem. Dan di rumahnya tuh suka kedengeran kayak ada suara orang nangis, terus aroma-aroma di sekitar rumahnya tuh bau-bau melati. Dan udah gitu juga pokoknya tuh serem banget, kayak karena ada kedengeran suara orang nangis. Dan suka ada juga selain suara orang nangis tuh ada suara gayung yang dikocok-kocokin sama, nggak, maksudnya suara gayung yang kayak digayungin gitu loh, jadi kayak orang ngegayung gitu, maksudnya itu. Iya itu. Nah, untuk ngedapetin ya ilmu hitam itu caranya karena si Nenek Gayung itu butuh tumbal. Jadi ritualnya tuh yaitu cari-cari pemuda-pemuda yang tadi Mbak Nini sebutin ya, yang ganteng, muda, sendirian gitu kan. Nah, ditumbalinnya itu dengan cara ya korbannya tuh dimandiin pakai gayung itu. Dan kalian tuh ya cowok-cowok ganteng itu ya, kalian cowok-cowok ganteng di luar sana itu ditidurin, maksudnya digeletakin di atas tikar gitu kan. Jadi dimandiin di atas tikar pandan punyanya si Nenek Gayung itu gitu. Jadi ya
gitu deh. Dimandiinnya tuh ya karena dimandiin bye-bye dunia gitu. Yang seremnya ini nih ya guys ya, jadi waktu si nenek gayung ini meninggal nih ya, jadi tuh nggak ada yang mau nguburin si nenek gayung gitu, nggak ada yang mau mandiin gitu loh, nggak ada yang mau mandiin si nenek gayung ini tuh secara proper. Jadi tuh nguburnya tuh ya udah langsung dikubur gitu aja gitu loh, karena warga-warga tuh takut ketularan sama ilmunya. Dan gara-gara itu tuh ya kayaknya tuh nenek gayung sih kayaknya mungkin marah ya, tersinggung gitu, jadi arwahnya tuh gentayangan, terus juga jadi kayak masih kekeh gitu, jadi pengen apa ya, pengen tetap ngelanjutin ilmu hitamnya gitu loh, biarpun dia udah meninggoy gitu. Jadi ya tetap berdedikasi tinggi, ya tetap bekerja walaupun sudah beda dunia gitu. Luar biasa nenek gayung, luar biasa dedikasinya ya. Nah itu tuh tadi ya kisah backstory-nya tentang nenek gayung gitu ya. Mungkin kalian pernah denger gitu kan cerita-cerita tentang nenek gayung ini kan. Dan salah satunya ini ada cerita yang Mbak Nini tuh nemu nih ya. Ini adalah kisah salah seorang mahasiswa yang bernama Bembeng, namanya Bambang gitu kan. Ini adalah mahasiswa semester akhir yang dia tuh lagi pulang malam-malam habis nongkrong gitu kan, terus dia juga lewat jalan sepi. Nah ini nih salah satu kriteria yang sangat disukai sama Mbak Nini gitu kan, laki-laki lewat jalan sepi gitu kan. Ini kriterianya Mbak Nini banget gini nih untuk dijadikan tumbal nih ya. Nah terus ketika si Bembeng ini ketemu kan dikira warga sekitar gitu kan, cuma berdiri nenek-nenek sendirian gitu kan. Siapa ini nenek-nenek? Apa perlu dibantu untuk nyebrang jalan? Oh bukan, ternyata ini adalah sesosok nenek gayung ini yang tanpa si Bembeng sadari gitu kan, karena si Bembeng ini ingin berbaik hati gitu kan, empati gitu kan, kasihan kenapa nenek-nenek ini tuh sendiri gitu. Jadi Bembeng ini nyapa lah si nenek-nenek ini kan, ditanya nih sama Bembeng gitu kan, malam nek gitu kan, ngapain nih di sini nek sendirian? Terus si nenek gayung itu bilang gini, nak, kamu mau gak dimandiin sama nenek? Kaget dong, siapa ini nenek-nenek tiba-tiba nawarin dimandiin kan? Mungkin kalau misalkan ditawarinnya sama yang muda, enggak, maksudnya ya aneh juga sih malam-malam tiba-tiba mandi bareng, enggak, maksudnya dimandiin gitu loh. Dimandiinnya kan nggak tahu gimana nih maksudnya ya kan. Terus sih nenek-neneknya itu karena bilang mau dimandiin, bingung dong dia, kayak si Bembengnya tuh langsung jawab, bentar, mohon maaf nek, gimana nek, enggak nek, makasih ya nek, enggak dulu ya nek. Kabur deh tuh kan si Bembeng ini, karena ya takut lah, siapa juga yang ketemu nenek-nenek malam-malam di tempat sepi gitu tiba-tiba ditawarin mau dimandiin, ya takut lah gitu kan. Nah terus besokan harinya ternyata si Bembeng ini tuh demam tinggi sampai 3 hari kan. Dan sialnya tuh di hari ketiganya si Bembeng ini tuh innalillahi, meninggoy dia di kamar mandi. Dan menurut cerita ya, katanya tuh ada tikar pandan dan terus ya ada air berserakan, padahal tuh rumahnya tuh kosongan gitu kan. Serem banget kayak gitu astaga kan. Aduh, serem banget. Ya itu sih tadi cerita tentang nenek gayung sih ya. Jadi tuh kayak banyak lah ya cerita-cerita tentang soal nenek gayung ini dari cerita-cerita banyak orang gitu loh. Mungkin ada beberapa penonton ya, kalian di luar sana yang udah pernah dengar ceritanya tentang nenek gayung tapi agak berbeda gitu kan, atau mungkin kalian pernah beneran ketemu sama nenek gayung gitu. Wah, itu tolong dibagikan ceritanya ke Mbak Nini ya. Dan pastinya nih ya, pelajaran yang diambil dari kisah ini, jangan pernah kamu terima tawaran orang asing, apalagi tuh ya perawakannya tuh ya misterius dan tempatnya tuh di jalan sepi, apalagi nih kayak gini nih langsung ditawarin mandi. Jangan mau.
kamu cuma boleh dan atau nerima ditawarin mandi kalau sama Mbak Nini aja. Oh enggak, maksudnya kalau kamu itu juga punya uang lebih gitu. Nah, Mbak Nini sih baru mau ya gitu kan. Nah itu dia ya cerita tentang nenek gayung tadi. Nah buat kamu yang suka sama cerita-cerita horor santai ya, jangan lupa di like, terus di komen dan di share juga untuk info-info soal cerita-cerita horor. Dan pastinya kamu bisa juga kok kirim-kirim cerita-cerita horor versi kamu ke DM-nya Mbak Nini ya. Dan pastinya supaya Mbak Nini lebih semangat lagi ngontennya, kalian wajib harus follow Instagramnya Mbak Nini karena di situ ada comic strip, ada info-info soal Mbak Nini juga, dan pastinya kamu juga harus follow TikToknya Mbak Nini karena di sana tuh ada konten-konten yang berbeda yang kalian gak bisa temuin di Instagram gitu. Jadi kamu harus follow TikToknya Mbak Nini juga. Oke, so that's for today. See you tomorrow. Bye.